Saya cuma mau menanggapi pertanyaan Pak Ustadz aja, enggak mau tanya. Oh, Itu aja Pak silakan. Ustadz. Apa tanggapannya? Apa tanggapannya? Sudah tadi disampaikan sama Pak Ustadz juga kan, Hmm. sudah menyampaikan. Coba Abang Itu jelaskan aja sih. gimana sih konsep yang Abang dapat dari gereja. Saya mau tahu, Bang. Saya dengar nih. Saya nggak akan potong. Konsep yang aku dapat dari gereja, kalau dari saya, ini Pak Ustadz, kalau kita ke gereja itu ya dari hati kita yang rindu untuk memuji, menyembah, bersyukur, gitu aja sih Pak Ustadz. Pengajarannya Kita gimana yang diajarkan? pengajarannya ya dari Alkitab, kita disuruh baca Alkitab, suruh merenungkan, suruh mengimani, itu sih Pak Ustadz. Suruh menghidupi, Hmm. mempraktekkan di lingkungan, gitu sih Pak Ustadz. Oh, praktek di lingkungan. Kira-kira waktu Ya, Abang baca kitab Abang tuh, Abang setiap minggu ke gereja gitu. ya setiap minggu gereja Pak Ustadz. Siapa yang suruh? Ada nggak Yesus nyuruh? Dari saya sendiri. Waduh, bukan ngikutin Yesus. Jadi gini Masa Pak ber Ustadz, masa kalau kita beraga ke gereja beraga itu Bang, masa beragama mau-mau sendiri? Gimana sih? Ada nggak seharusnya kalau Abang mengklaim pengikut Yesus, ada nggak Yesus nyuruh? Kan gitu. kalau nyuruh itu aku nggak tahu ayatnya di mana Pak Ustadz. Hmm. Tapi kalau dari hati pasti semua orang Kristen taunya ke gereja, gitu Pak Ustadz. Wah, berarti memang tidak disuruh Yesus, tapi ya semau gue aja ke gereja kan gitu. Mana ada Yesus pernah nyuruh ke gereja? Gak pernah Yesus tuh bangun gereja, gak kenal gereja juga dia. Iya, nggak tahu, nggak ada memang ayatnya kalau Tuhan Yesus suruh ke gereja itu Pak Ustadz. Tapi kan Nah, eh, gini, yang saya tahu tuh pas kisah kisah Tuhan Yesus yang dia ada bait Allah, terus ada orang jualan di sana. Ya dia tuh hmm. marah Pak Ustadz karena bait Allahnya tuh Hmm. dikotori dengan ada orang-orang jualan di sana Oh, marah, marah gitu. dia ngapain sama orang jualan? Ya disuruh pergi, soalnya kan itu hari Minggu, hari Oh, Sabat. Hari Sabat itu oh, hari yang kudus kan, hari oh, ya yang kita tahu kan hari Minggu untuk ke gereja itu hari Sabat. oh, jadi dia marah-marah di situ dihamburinnya dagangan orang gitu. Ah, Ini lagi aku memang belum nah, kan dia apa bingung ya, kan? Gimana? Cik, coba dihamburinnya dagangan kalau orang. Wah suruh, ini, suruh jelasin, ah, kalau suruh jelasin itu aku masih itu Pak Ustadz belum bisa. Tapi kalau waduh. ngerti, saya ngerti Pak Ustadz. Kalau misal bait Allah itu ada gitu. Ya yang kita tahu ya gereja Ya, ini bait Allah. baik bang, saya kasih tahu bang ya, Yesus kagak kenal gereja, Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Terus yang namanya bait Allah itu bang, rumah Allah. Yang artinya ketika Yesus Mm-mm. diutus, dia tidak ke gereja tapi ke bait Allah. Bait Allah itu dikenal Ya, mereka dengan kosakata sinagog, bukan gereja. Gereja dengan sinagog beda. Ah gitu. hmm, Jadi iya iya makanya Pak nggak Ustadz. ada bang, nggak ada perintah Yesus untuk Anda ke gereja tiap minggu. Ah gitu. Kalau Ya, abang tadi beralasan bahwa Yesus pernah di bait Allah tendangin dagangan orang, itu bukan konteks, beda. Eh, yang kita tahu beda itu. sekarang kan bait Allah itu gereja Pak Ustadz. Oh beda, bait Allah, sinagog bukan gereja, bukan.
Nah, perlu abang tahu juga tuh. Ya ya nanti saya lagi Pak Ustadz. Ya, tanyain pendetanya. Oke, ini yang Kristen-Kristen di bawah typingnya ngeri banget, ngamuk mereka. Ya memang betul. Iya, tanyalah apa yang saya sampaikan ya kawan-kawan Kristen, tanya sama pendeta kau, betul nggak apa yang saya sampaikan ini? Tanya, jangan kau imani imani saja, iman buta gitu. Makanya kita pakai akal tuh nanya, kan gitu. Gitu bang. Jadi kalaunya pun dia tendangin dagangan orang, di mana ajaran kasihnya bang? Katanya ngajarin kasih. Masa kasih tendangan ke dagangan orang? Eh, Bentar. Aku harus banyak-banyak belajar ini Bang, Pak Ustadz, biar bisa menjawab pertanyaannya iya Pak iya Ustadz. iya 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 iya. Iya. Gak apa-apa lah bang, gak perlu dijawab. Tapi apa yang saya tanyakan setidaknya abang kan pelajari dan tanyakan juga sama pendetanya gitu. Masa ajaran kasih, Yesus Siap, siap. ngajarin kasih, kasih tendangan dagangan orang? Seharusnya kan kalau kasih itu gini bang, ya Kasih dia jurus. borong tuh semua dagangan orang. Hei pedagang, kamu jangan jualan di bait Allah. Sini ku borong sama sama lapakmu, sama meja dan bangkunya. Ini uangnya, jangan jualan lagi besok. Kan gitu kasih. Masa kasih ngamburin dagangan orang, tendangin meja dan bangkunya? Oh, itulah perlu dipikir ya. Nggak bisa sembarangan kita beragama, bang. Nggak bisa mau-maunya kita. Apalagi kan Kristen mengklaim bahwa mengikuti Yesus. Kristen pengikut Yesus, katanya. Betul nggak, bang? Hmm. Kan gitu. Gimana Pak Ternyata Ustadz? nggak ada. Katanya Kristen itu pengikut Yesus. Betul nggak artinya? Pengikut Yesus ya betul. Nah, kalau Yesus nggak ada nyuruh ke gereja, nggak usah diikuti. Kayak gitu. Kalau Yesus nggak pernah menyuruh ke gereja, nggak usah diikuti. Kalau abang mengklaim bahwa pengikut Yesus, apa yang Yesus lakukan, abang lakukan. Gitu. Coba bang, ya, Kalau coba. kita ndak ya gereja sepi dong Pak Hmm? Ustadz. Kenapa? Kalau kita ndak ke gereja, gereja sepi. Kalau kita ndak Ya, disuruh ke urusan gereja, urusan dia, urusan gereja gitu. Siapa 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 suruh bangun gereja? Yesus aja nggak pernah nyuruh ke gereja. Kalau gereja sepi, urusan gereja. Siapa suruh bangun gereja? Yesus nggak nyuruh ke gereja. iya, iya. Ah, ayo, ikut gereja, ikut pendeta atau ikut Yesus abangnya? Gitu bang. Salah sendiri bangun gereja. Yesus udah tahu nggak nyuruh ke gereja. Ngapain? Kalau sepi tanggung sendiri resikonya. Kan gitu. Abang, kalau abang mengklaim pengikut Yesus, apa yang abang lakukan yang dari Yesus ajarkan? Apa yang saya dapatkan saat Tuhan Yesus ajarkan? Hmm. Eh, yang saya dapatkan itu ini sih Pak Ustadz. Makan pepati. Harus pikir. Apa Ini coba? komennya harus pikir pakai akal loh. Susah Pak Ustadz. Biar aja komennya, abang jelaskan sama saya apa yang abang ikuti dari Yesus. Nggak mungkin makan pepati, nggak mungkin. Apa coba? Jabarkan sama saya. Apa yang saya dapatkan dari mengikuti Tuhan Yesus kan Iya. Pak Ustadz pertanyaannya. Apa yang abang tiru dari Yesus? Katanya ngikutin Yesus. Kalau saya sendiri belum bisa sih Pak Ustadz. Belum Abang ada berapa yang saya lama sih ikuti Kristen? maksudnya. Oh, belum ada. Kristen Berapa lama Kristen, Bang? Kristen 23 tahun sampai hari ini. Pasti ada lah yang abang pelajari kan dari agama Anda. Kira-kira apa yang udah Anda ikuti dari Yesus gitu? Masa 23 tahun satu pun belum ada yang diikuti dari Yesus? Kan yang disuruh Tuhan Yesus itu menyangkal diri, memikul salib, terus mengikuti Dia.
Nah, tiga ini Mengikuti dia. saya masih belum ada saya belum ada bisa ke ke tiga yang diperintahkan itu. Oh, Suruh yang menyangkal abang diri, abang sebelum menyangkal diri. abang selama ini nyembah siapa? Nyembah Tuhan Yesus. Nah. Padahal ajaran Yesus seperti apa, Bang? Coba buka Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, kenapa abang Ya, malah betul, nyembah Bang. Yesusnya? Sedangkan Yesusnya menyuruh menyembah Tuhannya Yesus. Ya kan Yesus itu Tuhan itu sendiri, Pak Ustadz. Kalau di Wah, beda, Bang. iman saya loh, Pak Ustadz. Ya, iman Anda, tapi beda dengan ajaran Yesus. Yesus itu punya Tuhan, bukan itu Tuhan itu sendiri. Coba abang buka lagi. Coba satu-satu nih saya kasih ayatnya. Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Yesus punya Tuhan. Nih ayatnya, Matius 11 nomor 25. Coba. Saya kasih satu-satu ayatnya biar abang catat dan belajar gitu. Tuh, Mbak lalu Tuhan, menyingkir dari bentar dulu dah. Judul perikopnya aja apa itu, Bang? Yesus hamba Tuhan. Nah, kan hamba Tuhan, bukan Tuhan dia. Ayo, tambah satu lagi, coba. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. KPR, Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Kisah para Rasul ini 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus Siapa tuh? memutuskan untuk Bang, stop. Satu ayat aja. Yang saya tanya,
Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan siapa di situ? Hamba Allah siapa? Yesus. Yesus. Nah, berarti Yesus bukan Allah, bukan Yaitu Tuhan. Yesus. Iya, itu Yesus. Dia bukan Tuhan. Tuh. Bukan Tuhan. Nah, makanya kalau abang diajari gereja, diajari pendeta Yesus menyembah Yesus, bukan ajaran Yesus. Makanya saya bilang sama abang, Yesus tidak kenal gereja, Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Makanya Yesus beda ajaran Yesus dengan ajaran pendeta atau gereja Anda. Yang diajarkan Yesus apa, Bang? Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 3. Kalau abang mau masuk surga, kata Yesus. Yohanes 17 nomor 3. 11. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah kalau kamu mau masuk surga, kata Yesus. Mengenal Engkau satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Tuh, kalau Anda mau masuk surga, akui Yesus itu bukan Tuhan, kata Yesus. Dia adalah hamba Tuhan, dia utusan Tuhan, dan dia mempunyai Tuhan. Dan yang disembah itu adalah Tuhannya Yesus. Kalau Anda mau masuk surga, kata Yesus. Tuh. Jadi dia punya Tuhan. Yang disembah itu Tuhannya Yesus, bukan Yesusnya. Coba Bang, dia berkata seperti apa? Dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Nggak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Nggak ada, Bang. Nggak ada, makanya udah saya bilang ajaran pendeta, ajaran gereja beda dengan ajaran Yesus. Nah, jadi gini Bang, ya. Kalau abang ya beriman buta dan mengatakan Yesus itu Tuhan, abang nanti malah akan diusir Yesus. Itu ada juga di kitab abang. Iman menurut pengertian Alkitab kan, iman itu nggak bisa kita lihat, Pak Ustadz. Iman itu yang kita percaya tapi tidak kita lihat di betul. Alkitab. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Kata Yesus. Konsekuensinya memanggil dan menuhankan Yesus apa? Kira-kira Anda tahu nggak? Nggak tahu Pak Ustadz. Coba Anda baca Matius 7 21 sampai 23. Berapa Pak Ustadz? Matius 7 21 sampai 23. 1 sampai 23. Baca dulu sampai selesai. Saya dengar dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku,
hai kamu yang melanggar perintah Allah. Hmm. Ya, Katanya betul, Pak. seperti apa? Di Matius 7 nomor Nah, 21, ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Kan nggak ada. Kalau nggak ada, Anda nggak akan masuk surga menuhankan Yesus. Makanya yang memanggil Yesus Tuhan, di ayat dua-duanya, coba Anda lihat tadi. Siapa yang memanggil iya. Yesus Tuhan di situ pada hari akhir? Kira-kira agamanya apa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Nah, aku nggak mau menyebutkan agama, Pak Ustadz. Nah, Baik, bahaya ini. baik. Saya aja yang nyebutin. Yang memanggil Yesus itu Tuhan Kristen dan Katolik. Oke? Pada hari Oke. akhir, banyak orang berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan. Datang tuh Kristen dan Katolik kepada Yesus. Mereka ngomong, Ya. bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, hai Yesus, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada orang Kristen dan Katolik. Apa? Nyala itu, Kak. Yang ini, Kak. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, memakai nama Yesus, itu bakal diusir Yesus nanti di hari akhir. Gitu. Iya, Pak Ustadz. Nah itu bang. Makanya kalau saya bawa Quran saya, ada juga di Quran saya kayak gitu. Ada tentang Nabi Isa mengusir orang-orang yang menyembahnya di hari kiamat. Ada juga. Makanya kalau Anda menuhankan Yesus, terima konsekuensinya. Dia akan mengusir Anda dan tidak akan mengakui Anda gitu. Ah, ada satu lagi bang. Kenapa? Merinding. Ya udah, ya berhenti menuhankan dan menyembah Yesus kalau kayak gitu. Dalam hatiku ini bergejolak langsung, Pak Ustadz. Iya, makanya ikuti ajaran Yesus. Bagaimana ajaran Yesus? Yesus menyembah Tuhannya beserta murid-muridnya. Siapa yang dia sembah? Yaitu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur kepada Bapa. Lah, abang malah diajarin gereja, diajarin pendeta menyembah Yesusnya. Gak nyambung dengan ajaran Yesus. Maka dari itu kalau Anda mengaku pengikut Yesus, Anda ikut sebagaimana Yesus itu menyembah Tuhan dan hidup. Yesus menyembah Tuhannya, sembah Tuhannya Yesus. Yesus disunat hari ke-8. Abang sunat gak? Sunat, Pak Ustadz. Terus Yesus tidak pernah contohin makan babi. Abang makan babi gak? Kalau selama di sini saya belum pernah makan babi, Pak Ustadz. Nggak bagus. Kalau Yesus nggak dulu pernah nyontohin makan babi. Kalau dulu Yesus nggak pernah nyontohin makan babi, bang. Ya, Maka Pak Ustadz, betul, ya Pak Ustadz. udah hentikan. Yesus nggak pernah nyontohin makan babi. Yesus itu sunat di hari ke-8. Yesus itu menyembah Allah, bukan menyembah Yesusnya. Terus Yesus ya berdoa kepada Tuhannya. Terus Yesus nggak pernah makan babi. Nah gitu. Iya. Maka dari Bos. itu kalau Yesus itu sujud, abang sujud juga. Abang ngapain di gereja? Ada nggak sujud kayak Yesus? Kalau di rumah sih, Pak Ustadz, kalau misal mau berdoa kan, kayak kita misal bangun jam 3 subuh kita kebangun ini. Terus kita kayak mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu, pasti kalau meminta pengampunan ya kita sujud, Pak Ustadz. Oh sujud. Di rumah sujudnya Itu, Pak. kayak Yesus. Iya. Sujudnya kayak gimana Iya. posisinya? Iya. Ya kayak biasa, Pak Ustadz, tunduk aja. Itu nunduk Kita bang, tunduk bukan sujud. Sujud tuh kayak gini bang. Ya. Kayak gimana? Oh Itu, Ustaz. iya. Dahinya ke tanah, betul kayak Yesus. Ya.
Gitu. Ya, Pak Ustadz. Kalau di gereja pernah nggak kayak gitu, Bang? Ada biasanya ajakan pendeta bilangnya gini, yang mau didoakan boleh ke depan, tapi Hmm. saya nggak pernah ngelakuin Pak Ustadz karena malu Pak Ustadz. Yang mau Masih malu didoakan gitu, Pak. katanya ke depan. Sujud kayak gitu. Dia suruh duduk, suruh sujud, baru sambil didoakan gitu Pak Ustadz. Ya, kalau kami mengenal Kalau Yesus saya itu bukan nggak Yesus, pernah Pak Bang. Ustadz, soalnya masih malu, Pak. Kalau kami mengenal Yesus itu bukan Yesus namanya. Yesus itu kan dikenal di Kristen dan di Katolik. Kalau kami mengenalnya dengan sebutan Nabi Isa, gitu. Kami Islam itu menghormati Nabi Isa, cuma tidak menuhankan Nabi Isa gitu. Karena kami tahu Nabi Isa atau Yesus itu dia punya Tuhan. Gitu. Dia punya Tuhan kami tahu. Makanya di kitab kami dijelaskan Yesus akan mengusir penyembahnya di hari kiamat nanti. Sama itu di Al-Quran kami juga seperti itu. Nabi Isa akan mengusir penyembahnya di hari kiamat nanti. Nah, makanya ikuti kata Yesus menyembah Tuhannya. Yesus pun menyembah Tuhannya, Bang. Makanya dia sujud dan berdoa, dahinya ke tanah tadi. Dahi ke tanah tadi, Bang, itu memang ajaran para nabi. Itu memang ajaran para nabi di perjanjian lama. Coba, Bang, yang diajarkan oleh Yesus itu. Coba Anda buka satu ayat lagi. Nehemia 8 nomor 6, coba. Nehemia. Nehemia 8 nomor 6, tolong Abang bacain gitu. Nehemia 1 ayat 6. 8. Nehemia 8 nomor 6. Sabar ya Pak Ustadz. Ini Gak apa-apa. kalau kita Esra. Mari kita ke ajaran para nabi dan ajaran Yesus. Itu. Bukan ke ajaran pendeta dan gereja. Bukan. Beda. 6 8 ayat 6. Bukan. Nehemia 8, Bang. Nehemia 8 Ya, nomor 6. ayat 6. Ah. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukakannya, semua orang berdiri. Itu Pak Ustadz. Esra Tujuhnya? membuka kitab itu, judulnya pembacaan Taurat dan Bukan. perayaan hari Selanjutnya. Selanjutnya ayat 7, Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Betul Pak Ustadz. Ada nggak dikerjakan di gereja? Ada Pak Ustadz, kalau itu yang mau didoakan biasanya. Oh, ya kata Nehemia kan kayak gini, dia angkat tangan sambil ngomong Allah Maha Besar. Kalau bahasa Arabnya kayak gini, Bang. Allahu Akbar. Tuh. Itu Kira-kira itu ada nggak di gereja biasanya kayak gitu? ada pengajaran gereja yang kayak gitu juga Bang, kayak Pak Ustadz maksudnya. Ada Enggak, yang pengajaran saya tanya di gereja kayak- Abang. Ada nggak di gereja Abang yang Di kayak gereja saya- diajarkan Ezra tadi mengangkat tangan Allahu Akbar, habis itu sujud kayak Yesus? Kalau di gereja saya belum ada Pak Ustadz. Itu kan belum. cara mengekspresikan biasanya untuk menyembah Ya, Tuhan. ya cara Belum ada Pak mengekspresikannya Ustadz, belum. kalau pengajaran gereja saya. Ki- Kira-kira menurut Abang siapa yang ngerjain kayak gitu, Bang? Agamanya apa?
ada agama Islam, tapi ada Kristen juga ada Pak Ustadz. Islam. Iya iya iya. Islam yang ngerjain. Kalau Kristen Ortodok beda bang. Kristen Memang dia ada juga sujudnya, cuma tata caranya bukan kayak gitu. ya Pak Ustadz. Tahu Ya, beda saya. memang Pak Ustadz. Jadi kira-kira yang mengikuti Yesus dan para nabi Kristen atau Islam bang? Nah, itu kalau ngomongin agama ini berat sekali. Kan dapat jawabannya gitu. Yang mengikuti ajaran para nabi, yang mengikuti ajaran Yesus, kira-kira Kristen atau Islam gitu di kitab Anda. Anda tahu tuh yang angkat tangan Allahu Akbar dan lalu sujud Dua-duanya, Islam Pak Ustadz. kata Anda. Ya dua-duanya Pak Ustadz, tapi kan beda pengajaran, beda, ada yang menerapkan, ada yang itu beda-beda Pak Ustadz. Jadi nggak Ya, bisa satu. Kalaunya ngaku pengikut Yesus bang, ya ngaku pengikut Yesus, udah kerjain seperti yang di kitab Anda. Angkat tangannya Allahu Akbar lalu sujud gitu. Bukan jingkrak-jingkrak di gereja joget-joget, bukan nyanyi-nyanyi. Gak ada Yesus ngajarin nyanyi-nyanyi di gereja. Gak ada. Cara Maka dari itu, mengekspresikan. Gak iya cara ekspresinya nggak pernah ada Yesus mengajarkan jingkrak-jingkrak lah di gereja joget-joget, nggak ada bang. Nggak pernah ada, nggak akan Anda temui yang kayak gitu. Tapi Nggak ada kan pengajaran nggak Yesus kayak semuanya seperti itu. Nggak semua gereja seperti itu Pak Ustadz. Pasti ada pengajaran yang ya benar-benar sujud menyembah sampai ke tanah ini gitu Pak Ustadz. Nggak semuanya Bang, yang nyanyi-nyanyi loncat, nggak semuanya kayak gitu Pak Ustadz. gini aja bang, buang pengajaran pendeta, buang pengajaran gereja, ikuti ajaran Yesus dan para nabi. Sejak zaman bahula, sejak zaman Nabi Adam, nabi itu ajarannya satu. Tuhannya Esa, bukan 3 dalam 1. Tuhannya kagak kelihatan. Dan cara menyembah Tuhannya sujud. Abraham sujud, Musa sujud, Daud sujud, Ezra sujud, Yesus sujud ke tanah. Islam juga sujud kan makanya. Gitu. Memang ajaran para nabi itu satu, sujud kepada Tuhan yang menciptakan. Bukan nyanyi-nyanyi nggak karuan. Itu. Maka ikuti ajaran Yesus maupun ajaran para nabi terdahulu. Gak pernah beda ajaran para nabi itu, Bang. Iya Pak Ustadz. Ya, semoga abang mau belajar gitu. Ya, mari kita kembali ke ajaran Yesus. Ikuti ajaran para nabi. Saya bang pengikut Yesus. Iya. Yesus sunat, saya sunat. Yesus nggak makan babi, saya nggak makan babi. Yesus sujud, saya sujud. Apalagi? Yesus mati di kapani, kami mati di kapani juga. Apalagi? Iya, Pak Ustadz. Yesus puasa, kami puasa. Ayo. Saya malah belum pernah puasa Pak Ustadz. Puasa pas mau medical check up aja Pak Ustadz. Puasa pas mau MCU aja medical check up katanya. Macam mana? Makanya kembali ke ajaran Yesus itu. Yesus ngajarin kayak gimana? 40 hari 40 malam. Ayo. Iya. Kira-kira hidup nggak bang? 40 hari 40 malam puasa. Kalau masih minum air putih masih hidup sih Pak Ustadz. Namanya puasa nggak makan nggak minum. Saya kalau menurut akal saya ya pasti mati. Pasti mati. Ada tuh pendeta di Afrika nyobain bang. Hari ke-25 modar dia. Ada di Afrika saya lihat kemarin nyobain kayak Yesus 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Hari ke-25 modal dia. Mati hari 25. Ngeri kali gitu. Maka dari itu bang pesan saya enggak ngajak Anda sesat. Saya ngajak Anda kembali ke ajaran Yesus.
bukan ajaran pendeta ataupun ajaran gereja. Karena ajaran Yesus itu satu, sama dengan ajaran para nabi sebelumnya, dan juga sama dengan ajaran saya, yaitu Islam. Yesus itu sama dengan ajarannya Islam, Bang. Puasa, kami puasa. Yesus sujud, kami sujud. Yesus dikapani, kami dikapani. Yesus juga apa lagi? Yesus nggak makan babi, kami nggak boleh makan babi. Atau Yesus sunat, kami di Islam juga harus sunat. Makanya saya bilang, Yesus itu sama ngajarin Islam. Ya, mama kandung saya juga Muslim, Bang. Pak Ustadz. Keluarga mama kandung saya semua Islam. Kalau saya Kristen ini karena ada keluarga dari bapak itu, Pak Ustadz. Keluarga dari bapak. Oh ya, kembali aja bapak sama mama dulu kan nikahnya beda agama gitu, Pak Ustadz. Jadi dari kecil memang sudah Kristen dari kecil. Terus setelah mama kembali ke Islam sampai sekarang, Pak Ustadz. Ya gini, Bang, ya gini, kita beragama itu nggak bisa semau kita, nggak bisa ikut-ikutan orang tua. Kita udah besar dikasih akal sehat, kan kayak gitu. Dikasih akal sehat untuk memilih agama juga. Iya, Pak. Itu hak kita beragama. Maka dari itu saya ngajak Anda kembali ke ajaran para nabi dan ke ajaran Yesus. Gitu aja ajakannya, bukan berarti saya harus mengajak Anda masuk Islam, enggak. Tapi Anda pikirkan pakai akal sehat gitu. Kenapa ajaran Yesus ini sama dengan ajaran Islam? Karena memang ajaran para nabi seperti itu semenjak zaman Nabi Adam, nggak berubah ajaran para nabi itu. Kenapa sama seperti Islam? Sujud, berdoa, habis itu puasa, sunat, haram makan babi, gitu. Itu ya, makanya mari kita pakai akal sehat, ya mari kita waras gitu. Jangan mau kita ngikutin selain ajaran para nabi atau ajaran Yesus. Maka dari itu pelajarilah apa yang dikatakan oleh Yesus dan yang dilakukan oleh Yesus. Masa umat Islam yang ini, Bang, yang ngerjain ajaran Yesus? Yesus katanya dibaptis. Baptis itu untuk apa? Bersuci, menghapus dosa. Sama, Islam itu juga berwudu sehari 5 kali. Pakai air juga, menghapus dosa tiap hari. Bayangkan, malah kita itu harusnya, ya betul kata Pak Ustadz, belajar sama orang Islam karena dia itu 5 waktu, habis itu pokok banyak yang bisa kita ikuti gitu, Pak Ustadz. Bisa benarnya cara apa namanya menyembah Tuhan, cara itu sebenarnya sudah kami itu kayak gimana ya, melihat itu bisa diikuti gitu loh, Pak Ustadz. Jadi pesan saya satu, Bang, ikuti agama yang melahirkanmu, itu udah benar agamanya dia. Ya, Pak Ustadz. Tuh, siapa yang melahirkan kamu? Ibu agamanya apa? Itu agama yang benar. Ajaran sesuai ajaran Yesus di Islam itu, Bang, tidak membenci Yesus, malah memuliakan Yesus. Coba kalau Abang di Kristen, kata Kristen, ya kata Kristen nih, ini kata Yahudi dulu, kata Yahudi mengatakan Yesus anak haram, anak hasil zina, mamanya seorang pezina. Itu kata Yahudi. Kata Kristen, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib, menghapus dosa kami, menebus dosa kami. Betul nggak? Betul, Pak Ustaz. Kata Islam, Yesus bukan anak zina, mamanya bukan seorang pezina. Ini kata Islam. Yesus itu tidak mati terkutuk. Tidak mati terkutuk, tidak mati tersalib. Tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Dia adalah orang yang benar dan dia adalah orang yang mulia. Kira-kira dari Yahudi, Kristen dan Islam, mana yang memuliakan? Ayo.
Kata Yahudi dia anak hasil zina. Kata Kristen Yesus itu mati terkutuk di tiang salib menebus dosa Kristen. Mati terkutuk, diseret tentara Romawi, diludahi tentara Romawi, ditombak tentara Romawi untuk menebus dosa kami. Kata Kristen. Kata Islam, Yesus bukan anak haram. Ibunya bukan anak haram. Dia tidak mati terkutuk, dia tidak mati tersalib, dia orang benar, dia orang suci. Kira-kira yang memuliakan yang mana, Bang? Tuh. Saya jawab dalam hati aja ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Ya, hati abang pasti tahu lah jawabannya gitu ya. Maka dari itu saran saya ikuti agama yang melahirkanmu. Ya, siapa ibu? Karena ibumu memuliakan Yesus atau Nabi Isa. Dalam Islam itu sangat mulia Nabi Isa itu, Bang. Cuma, ya, kami tidak menuhankannya. Kami mengakui dia seorang Nabi utusan Tuhan yang benar gitu, bukan anak hasil zina. Jadi gitu. Iya, Kira-kira ada lagi nggak, Bang? apa itu Pak Apa yang Ustadz? Anda mau tanya nih kira-kira? Mungkin tentang Islam kah? Atau Anda mau bertanya sesuatu? Kalau saya tahu Islam sudah lama sih Pak Ustadz. Oh, udah lama. Apa aja yang abang Saya tahu? kan berdamping yaitu sholat, amal, berbuat baik, Hmm. saling menegur, ya ada saling mengasihi juga. Kalau yang saya tahu Pak Ustadz. Ya iya, Itu, Pak memang Bang ya. Jadi gini Nggak- Bang. Ya. Nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sih Pak. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu yang diajarkan Islam yang saya tahu. Baik. Coba saya ajak abang merenung. Kira-kira nih, jawab dengan jujur aja. Kira-kira Tuhan jadi manusia masuk akal nggak menurut abang? Kalau masuk akal sih enggak Pak Ustadz. Enggak. Sudah tahu enggak gitu ya. Lalu kenapa Anda masih percaya Kristen gitu? Kalau menurut Anda Tuhan itu jadi manusia nggak masuk akal? Kan kita punya iman Pak Ustadz. Nah iman itu yang kita Kalau- percayai. Kita enggak melihat wujud Tuhan jadi manusia, tapi kita percaya bahwa itu Tuhan gitu Pak Ustadz. Kita ini belum melihat, kita enggak bisa melihat Tuhan berwujud manusia. Kita nggak bisa melihat kan Pak Ustadz. Nah itu yang kita imani Pak Ustadz. Itu sih Pak Ustadz. Meskipun dia jadi manusia gitu. Itu Pak. Menurut ajaran Iya, Anda meskipun dia jadi manusia. Oh. Bang, gini. Saya ngajak abang berpikir dikit ya. Abang dan saya tuh manusia, sama ya. Ya manusia. Saya dan Anda sama dong manusia. Kalau kita ke restoran kita makan nasi Bang, pantas nggak? Kita ke restoran makan nasi. Kita makan nasi nih. Ya pantas Pak Ustadz. Pantas. Nah, baik. Kalau makan nasi pantas, kita sebagai manusia, karena kan memang makanan pokok kita. Jadi pantas kan kita makan nasi, betul? Betul. Nah, Bang. Kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Meskipun kita punya Nggak. tangan, ya, ini kotoran, kita bisa aja menyuapkan kotoran ke mulut, kan gitu. Pakai tangan. Tapi pantas nggak kita makan kotoran? Nggak panas, nggak pantas Pak Ustadz. Nggak pantas. Ya, kita ciptaan Tuhan Bang. Ya, ciptaan Tuhan saja ada yang tidak pantas bagi manusia. Apalagi bagi Tuhan Bang. Kagak pantas bagi Tuhan jadi manusia. Nggak pantas. Itu kita yang manusia aja nggak pantas makan kotoran. Begitu juga Tuhan. Dia Tuhan, nggak pantas dia jadi manusia. Nggak pantas. Nggak pantas Tuhan itu sampai dikandung manusia. Nggak pantas Tuhan itu dia disusui manusia. Nggak pantas Tuhan itu diseret manusia, ditombak manusia,
sampai digantung manusia, sampai dia kalah dengan ciptaannya. Nggak pantas Tuhan kayak gitu. Jadi Bang ya, kalau pemikiran Anda Tuhan itu jadi manusia wajar, nggak, jawabannya nggak pantas. Gitu. Dan para nabi pun nggak pernah mengajarkan Tuhan itu jadi manusia. Makanya saya bilang sama Anda tadi, di perjanjian lama, para nabi nggak pernah mengajarkan Tuhan jadi manusia. Para nabi itu mengajarkan Tuhan itu nggak kelihatan. Nih, coba Abang buka perjanjian lama, kata Nabi Musa, ya, di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata. Keluaran 33 20. nomor 20, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, betul, Kata Pak. Kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Coba Anda catat. Ya. Nah, di Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, Tuhan itu tidak pernah dilihat dengan mata. Ya, betul Pak Ustadz. Rupanya tidak akan pernah dilihat. Kata Islam dalam Quran Al-An'am, surah Al-An'am ayat 103, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, betul Pak. Tuh. Pak Ustadz. Jadi para nabi mengajarkan Tuhan itu kagak pernah nongol, kagak pernah kelihatan dengan mata. Kira-kira di Indonesia ini Bang, ada 5 agama. Hindu, Buddha, Yahudi, Katolik, Kristen, Islam. Yang mana di antara agama di Indonesia ini yang Tuhannya kagak kelihatan? Kira-kira yang mana? Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Yahudi, Islam. Yang mana Tuhan yang nggak kelihatan? Ini harus dijawab ya Pak Ustadz ya. Jawab. Harus ya. Harus. Ya. Yang nggak kelihatan Tuhan orang Islam. Berarti umat Islam mengikuti ajaran Yesus, Nabi Musa, dan para nabi terdahulu. Bukannya Tuhannya itu nggak ada Bang. Tapi karena mata kita yang terbatas, mata kita mau lihat telinga aja tanpa cermin nggak bisa. Mana telinga? Kan nggak bisa. Karena mata kita yang terbatas. Bukan berarti Tuhan yang nggak ada. Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata. Itulah ajaran para nabi. Maka dari itu saran saya, ya, ikuti agama orang tua yang melahirkan Anda. Agama ibu Anda itu adalah agama yang benar, agama para nabi dan agama yang diajarkan oleh Yesus, yaitu Islam. Sudah mengajarkan saya banyak hal hari ini. Saya Jadi Bang, lanjut kalau ada ke bawah dulu. kalau ada yang mengintimidasi Abang melalui DM, masa bodoh, bilang aja kayak gitu ya. Kalau kau bisa bantah saya, naik ke rumah Ustadz Yusuf, bilang gitu ya. Kalau ada Kristen yang DM Abang, suruh aja langsung naik ke tempat saya, bantah kau di situ, bisa nggak? Saya lihat, bilang kayak gitu. Oke? Ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Mantap Bang, banyak belajar Respect. gitu ya. Besok silakan kalau ada pertanyaan silakan naik kembali Bang. Nanti kalau ada pertanyaan saya langsung join live-nya Pak Ustadz. Sudah saya follow Pak Ustadz. Sip. Saya follow dulu Bang Bernard Nainggolan gitu ya. Thank you Bang. Kalau gitu saya izin untuk menurunkan Abang menggantikan dengan Kristen yang lainnya yang antri gitu ya. Kasihan juga yang mau diskusi lama gitu di bawah, oke? Oke. Ya, Selamat siap. belajar dan selamat malam Ya. Bang Nainggolan ya, Bang Bernard. Nah, tuh ya mau beliau mendengarkan. Makanya ya kita layani dengan baik juga gitu ya, dengan adab juga. Ya, beliau nanya wajib kita apa? Menjelaskannya kepada beliau kan gitu. Ada lagi yang Kristen? Jangan panaslah kau. Kenapa kau caci maki saya? Saya ini ngasih tahu yang betul. Malah kau malah caci maki saya.
Oke, teman-teman. Sebelum saya lanjut ya, teman-teman semuanya, ya bulan Desember lagi. Bulan September, ya September ini kan bulan 2, 6 bulan lagi. Ya, itu saya akan umroh kembali. Ya, dengan salah satu travel di Jakarta. Teman-teman yang berniat umroh tahun ini ya di bulan September mau bareng saya, silahkan ya langsung hubungi saya di WhatsApp gitu ya. Atau di nomor nih, saya sematkan dulu ya nomor WhatsApp saya di nomor 0811, nomor yayasan aja ya. Nih. Nah, kalau teman-teman ada berniat ya untuk untuk umroh bareng saya nanti ya bulan September, kita memakai salah satu travel dari Jakarta namanya Mekah Tour ya. Nah, itu bisa teman-teman hubungi saya gitu ya di bulan September. Siapa tahu kan ada niat nih Bapak Ibu ya atau saudara-saudariku mau umroh di bulan September nanti. Ya, hubungi saya di sini. Oke, kita lanjut. Lanjut. Syukron jazakumullah yang kasih gitu. Halo, selamat malam. Martin Luther, selamat malam. Jadi berhala. Turun kau. Kalau kau jadi berhala turun lah, ya. Ngapain kau nebeng di sini kalau kau jadi berhala? Yang saya terima tuh ya yang mau diskusi, bukan yang jadi berhala. Pak El, Halo, selamat malam. selamat malam Tat. Malam, Mbak. Mbaknya Kristen. Boleh open cam-nya, Mbak. Puji Tuhan Kristen Tat. Boleh dibuka dulu kameranya, kita diskusi, silakan. Ini aja dah. Nggak apa-apa, Mbak. Open cam kan biar saya tahu ketika saya menjabarkan jawaban Anda memperhatikan atau tidak, kan gitu. Dan menghindari hujatan. Nah, biasanya kayak gitu kita untuk diskusi yang aman dan damai. Ini aja. Bener. Boleh? Boleh Tat. Jangan. Kok jadi yang itu? Oke. Yuk. Oke. Waduh, filternya. Oke, Mbak. Kira-kira nih, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya. Pertama pertanyaannya, maaf nih ya Tat, kenapa Nggak apa-apa. saudara kita yang Muslim kalau beribadah itu harus pakai suara yang keras-keras atau bahasa istilahnya itu harus pakai toa gitu. Jadi padahal kan Allah itu kan bukannya budek ya. Allah itu kan juga istilahnya ya memang Allah itu luar biasa loh. Kita bisik-bisik aja Allah itu dengar gitu. Kenapa harus pakai kayak gitu ya? Itu pertanyaannya Tat. Udah. Iya, kayak gini Mbak ya. Sebenarnya toa itu bukan dipakai untuk ibadah selalu. Toa itu bisa dipakai masjid untuk pengumuman, kan kayak gitu. Terus toa itu juga dipakai untuk menyeru manusia agar melaksanakan sholat. Tapi kalau ketika pelaksanaan sholatnya tetap aja toanya toa dalam, bukan toa yang berkumandang, bukan. Kumandang azan itu Mbak, itu bukan menyeru Tuhan, bukan. Tapi menyeru manusia untuk sholat. Nah gitu. Mana mungkin kita teriak-teriak dalam masjid kedengaran orang di luar masjid. Pikir pula kayak gitu. Ah kan, kalau saya teriak dalam masjid, Allahu Akbar, nggak dengar, samping masjid pun nggak dengar Mbak. Makanya solusinya kayak gimana? Agar orang bisa ya mendengarkan waktu sholat, dipanggil untuk sholat, pakai toa.
Tapi sekarang toa itu juga diatur oleh negara kita kan gitu. Tidak boleh dipakai ibadah. Kalau toa luar, toa dalam dipakai untuk ibadah boleh. Jadi hanya kumandang azan aja memanggil manusia, bukan memanggil Tuhan. Jadi toa itu bukan memanggil Tuhan, Bang. Mbak, gitu. Toa itu bukan memanggil Tuhan, tapi memanggil manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi itu gunanya toa. Iya, tapi kan kalau misalnya lagi bulan Ramadan itu, kalau misalnya ada ngaji, pengajian itu kan Mm-mm, kadang juga toanya itu kan dihidupin tuh. Jadi mm-mm, mengganggu istilahnya saudara yang lain. Padahal kan ngaji kan mm, istilahnya ngaji itu kan memang semuanya yang ngaji di dalam masjid atau musolah mm, itu. Jadi ya mm, kalaupun nggak pakai toa kan seharusnya mereka saling mendengar tuh. Jadi nggak usah harus mm, digunakan toa juga bisa kan itu. mm. Jadi untuk yang maghrib juga contohnya itu kan doa sebenarnya kan. Mm. Jadi kalau Kayak doa gini, maghrib Mbak. memuji Allah Mm, juga kan. mm-mm. Ya kayak gini, kalau untuk sholat biasanya maghrib tuh kalau di tempat saya toanya toa dalam sih. Nggak tahu di masjid mana yang Anda sebutkan tadi karena udah diatur negara. Nggak boleh toa luar sampai mengganggu itu nggak boleh gitu. Nah kalau ada seperti itu mungkin Mbaknya bisa laporkan ke kelurahan setempat atau ke RT setempat gitu. Kenapa tidak mengikuti wacana dari pemerintah? Nah, Jadi kayak gini Mbak. Kalaunya di mayoritas Islam, mereka mau mengeluarkan toa kalau di sekeliling masjidnya itu muslim semuanya. Kira-kira no problem sih muslimnya. Nggak pernah mereka memprotes masalah toa. Kalau di sekeliling masjidnya muslim. Tapi kalau ya campuran di sekeliling masjidnya ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya itu harus ikuti aturan dari negara gitu. Agar tidak mengganggu orang lain. Sudah ada aturannya. Jadi kalau tawanya mengganggu menurut Anda silakan Anda juga memprotesnya ke ketua RT gitu. oh gitu. Berarti sekarang Mm-mm. undang-undangnya udah ada ya kalau dari Ada, pemerintahan untuk ada penggunaan ya. penggunaan toa dari Kemenak ada. Oh, oke oke. Mm-mm. Kalau memang sudah ada berarti bisa dong itu di kebetulan saya kurang tahu juga itu apa namanya pasal dari ataupun undang-undang untuk penggunaan toa itu tat. Jadi kurang Mm. tahu gitu. Mm. Nih, jadi Anda bisa lihat nih peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Ada kan undang-undangnya sekarang. Jadi kalau maghrib azan boleh keluar gitu. Tapi kalau waktu sholat itu toa dalam yang digunakan. Jadi gitu. Oh Kayak gitu. gitu. Mm-mm. Ya. Jadi ada nih maksimal waktu waktu keluar nih Mbak. Kita baca aja ya biar Mbaknya juga tahu dan teman-teman juga tahu ya. Nih kita baca aja. Peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 dan SE nomor 1 tahun 2024 bertujuan menjaga harmoni dan toleransi. Pedomannya seperti apa? Jadi pemisah speaker, pemasangan wajib dipisah antara pengeras suara dan menghadap keluar dan di dalam ruangan. Penggunaan speaker luar bolehnya maksimal 10 sampai 15 menit sebelum waktu sholat. Nah, jadi waktu maghrib, waktu isya boleh keluar suaranya diatur negara gitu loh Mbak. Tapi setelah itu kalau di luar waktu sholat nggak boleh mengeluarkan suara keras dari masjid. Oh, Penggunaan speaker dalam untuk sholat, zikir, doa, dan kuliah subuh atau kajian. iya iya. Karena kan memang Ada kan aturannya? iya, makanya kan negara kita Hmm, sebenarnya negara yang kalau bisa ya toleransi tinggi kan. Jadi saling saling menghargai lah satu sama lain gitu, Tat. Jadi ya kalau istilahnya bukan kita tidak suka mendengar itu gitu kan. Enak juga apalagi kalau ada lagu-lagu muslim gitu diputar kadang gitu kan ada juga istilahnya yang enak kita dengar apa nada-nadanya gitu. Tapi kan kalau untuk kayak hampir setiap hari, satu hari itu 5 kali gitu kan, jadi kayak inilah
terganggu gitu. Bukannya, jadi kalau untuk mungkin dibilang ya harus ke hutan lah tinggal, ya enggak lah, karena kita juga Eh, di kitab Anda pernah di situ ada kitab Anda nggak? ada tak, coba ambil lah. Nah, saya mau bertanya, coba Anda buka dulu ya skill 23 nomor 3 coba. Coba buka. Yeskel Ya 23 skill ya ayat 3. ayat 3. Hmm. Coba baca dulu. Iya. Yeskel 23 ayat 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Hmm. Jadi itu ayat kalau gereja pakai toa, kira-kira wajar nggak dibacain itu? Menurut Anda, Ya, kalau kalau ini gereja nih pakai toa, lalu gereja dari toanya baca itu ayat. maksudnya baca firmannya dari Toa. Kan kita nggak pernah baca firman dari Toa, Tat. Ya berarti nggak cocok bagi Anda gereja pakai toa gitu. Ya memang enggak kan, karena memang waktu Baik. zamannya Yesus juga kan nggak ada pakai Toa-Toa. Malah Baik. apa doanya Kalau nih, Mbak, kalau seandainya pakai toa dibacakan kayak gitu, kira-kira pantas gak gitu? ya ini kan karena Alkitabnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tat. Coba ke bahasa Arab. Istilahnya yang orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Ya istilahnya nggak mungkin, ya mungkin biasa-biasa aja kan, karena memang orang Indonesia nggak ngerti Arab kan gitu. Ini karena udah di Indonesia kan, jadi ya agak tabu lah mendengarnya Nah, gitu. Anda yang tidak pakai toa, apakah pantas juga dibacakan di gereja tanpa toa gitu? Kalau Anda nih bawa anak Anda ke gereja, kan gitu, yang kecil, kira-kira pendeta baca itu pantas nggak depan anak Anda? Iya, maksudnya yang kecil gimana, Tat? Karena kan memang sedangkan di sekolahan aja kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang ya kayak pelajaran biologis lah gitu, biologi. Kan perlu juga anak-anak tahu gitu. Ini kalau biologi itu kan hal wajar. Tetapi ketika Anda bawa anak Anda ke gereja, kalau biologi itu pendidikan. Yang dibaca ini katanya firman Tuhan. Lalu dibacakan tanpa toa di depan anak Anda di gereja gitu. Kira-kira kalau pendeta baca mereka bersundal di Mesir, di sana susunya dijamah-jamah kata pendeta. Anak Anda dengar kira-kira pantas nggak gitu? Iya, yang menyiapkan firman Tuhan juga, Tat, kepada anak-anak atau anak sekolah minggu itu memang sudah ada tim. Jadi tidak sembarangan juga disampaikan firman Tuhan ke anak-anak. Ya kalau mungkin ini ke dewasa ya biasa aja kan gitu. Lagian kan ini bukan hanya satu ayat yang dibacakan khusus fokusnya ke situ. Gitu, Tat. Ya iya itu Bu. Ya saya hanya bertanya masalah kepantasan atau tidak. Kalau ada timnya untuk khusus anak-anak tidak boleh dibacakan ini, masa firman Tuhan nggak boleh dibacakan ke semua manusia? Boleh, boleh. Sama kayak Al-Quran juga kan semua. Cuman kan karena kita nggak ngerti aja bahasa Al-Quran itu karena Arab, ya kan? Mungkin juga di situ Boleh. ada makna yang Kalau Al-Quran boleh Bu. rumus atau enggak yang memang seperti ini kan gitu. Itu kan Nggak karena ada dia kalau di Al-Quran. bahasa Arab. Saya Karena memang kasih tidak tahu tahu. sahabat Ibu. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu, dan Al-Quran boleh dibacain ke semua usia. Iya kan kita nggak tahu, tak. Tunggu nanti saya pelajari dulu bahasa Arab semua biar saya tahu untuk ini. Iya.
kan gitu. Mana ada kayak gitu. Kalaupun ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia diterjemahkan juga nggak sepulgar ini gitu loh. Ah, jadi aneh aja, ya aneh aja bagi kita kalaunya kita membacakan ya sesuatu yang vulgar atau yang porno kepada anak-anak gitu. Apalagi dinamakan katanya kitab suci, firman Tuhan. Ya nggak mungkin lah itu firman Tuhan. Tuhan bahasanya bahasa vulgar. Gak bisa dibatasi firman Tuhan itu. Iya, kalau membaca firman Tuhan itu nggak sepotong-sepotong loh, Tat. Nggak kayak kue ulang tahun yang dipotong-potong. Kalau baca firman Tuhan itu sama kayak baca itu Al-Quran, nggak sepotong-sepotong aja kan memahaminya. Eh, jadi kalau Gitu. Al-Quran kan ada ilmunya, ada asbabun nuzulnya. Lah, kalau ya milik ibu nih pakai ilmu disiplin ilmu apa kira-kira? Saya belum pernah tahu sih. Sama Tat, kalau Alkitab juga kan ada juga ilmu tafsir Alkitab. Jadi kan sudah ada yang memang sekolah-sekolah teologi itu untuk belajar tentang ilmu tafsir Alkitab. Itu kitab Bu, Markus, kitab semua itu ada itu pelajarannya. kalau ini sudah di Indonesia kan, lalu ditafsirkan pula, buat apa belajar bahasa Indonesia? Iya, Tat, bukan menafsirkan untuk ke bahasa Indonesia lagi, Tat. Untuk pemahamannya. Dan itu juga ilmu tafsir itu bukan hanya istilahnya di Indonesia kan jadi ke Indonesia lagi, bukan gitu. Ya kalau kita mau menafsirkan itu kan dari bahasa aslinya toh. Bukan dari bahasa Indonesianya, bukan dari terjemahannya. Terjemahan itu kan udah di Indonesia kan. Kalau kita mau menafsirkan, ya dari bahasa aslinya. Karena kita tidak mengerti bahasa aslinya. Tidak semua orang ngerti. Kan gitu makna dari bahasa asli. Ah itu kalau mau ditafsirkan. Tapi ini kalau udah terjemahan bahasa Indonesia, ditafsirkan pula. Kacau bu. Ya, gitu maksud saya. Ah, Hmm. ah, ah. Banyak bu, bukan cuma ini loh yang porno porno atau vulgar di kitab Anda, banyak puluhan. Kalau Anda mau tahu, Iya, saya tahu kira-kira, sebagian. mm-mm. Ya itu kira-kira ya, kira-kira menurut Anda pantas gak Tuhan berfirman pakai bahasa vulgar, bahasa porno? Enggak, kan ini Alkitab ini Tat bukan istilahnya hanya bahasa Tuhan atau firman Tuhan, ini kan sejarahnya juga ada. Jadi kan ini tentang raja-raja, tentang sejarah, tentang asal muala istilahnya kayak kaum-kaum Israel atau kaum-kaum apa gitu kan. Jadi kan di sini sejarah gitu. Jadi bukan istilahnya ya firman Tuhan yang betul-betul bahasa dari Allah turun ke bumi, enggak gitu Tat Alkitab itu, bukan gitu. Ya kalau kayak gitu lebih hebat manusianya dong berarti. Kalau bisa diubah firman Tuhan, lebih hebat manusianya daripada Tuhannya kalau gitu. Ya sama kayak orang-orang Arab juga kan lebih hebat juga bisa menciptakan Al-Quran yang segede apa gitu kan, menulis Kalau Al-Quran ada, segede Bu, apa gitu. kalau kalau Al-Quran itu diciptakan manusia, ya sampai sekarang orang nggak ada yang bisa membuktikan diciptakan manusia. Bukan diciptakan Bahkan manusia, ah, terus, bukan diciptakan manusia Alkitab itu Tat. maka aja Al-Quran itu kata saya bukan ciptaan manusia. Bahkan Al-Quran menantang balik. Kalau Al-Quran ini ciptaan manusia, maka bikinlah semisal Al-Quran. Nggak ada yang bisa sampai sekarang. Gitu. Ya. Mungkin itu Bu yang saya diskusikan sama Anda. Eh, eh. Kalau saya nggak memasalahkan sih ya. Kalau lonceng gereja itu kayaknya saya lihat ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali Bu. Kalau lonceng gereja tuh Tiap hari sih enggak Tat, enggak pernah itu ada tiap hari lonceng ada gereja. di tempat saya tiap sore, tiap Di hari mana? sebelum maghrib tuh. Iya ada yang tiap hari juga. Tang tang tong apa bunyinya?
Tapi nggak tahu lah ya respon orang-orang di situ. Seputaran padahal banyak Muslim gitu. Ah, Jadi maksudnya gimana tiba-tiba ke lonceng gereja? iya, kalau ya tawa tiap hari kan lonceng gereja ada juga yang tiap hari gitu gerejanya. Ah, kira-kira apakah terganggu bunyi lonceng itu kalau tiap hari menurut Anda? Kalau kita yang Kristen Protestan nggak ada tiap hari ya, Tat. Ya, kalau yang gerejanya tiap hari kayak gimana? Mengganggu Itu enggak menurut Anda? Meskipun itu gereja bukan gereja Anda. gerejanya tiap hari, coba istilahnya ya yang jelas gitu, Tat. Gereja apa yang tiap hari gitu. Mana saya tahu nama gerejanya? Kalau saya lewat, saya kalau saya lewat tuh ya Bu ya, di jam sekitar jam 5 lewat, hampir setengah 6 itu bunyi dia tang teng tong lewat itu. Kenapa nggak Tiap hari diperhatikan? saya. Kenapa nggak Ah, diperhatikan? Padahal dekat rumah Ustadz, masa nggak diperhatikan? Saya aja perhatikan itu oh musola jauh, saya jauh. Saya rumahnya. ketika lewat saya latihan olahraga gitu, lewat. Bunyi dia tang teng tong sore itu. Kalau mungkin dia Ah, Sabtu sore, kalau Sabtu sore iya mungkin karena mengingatkan untuk ibadah besok karena hari Minggu gitu. Kalau Minggu pagi juga itu mengingatkan nanti hari ini adalah hari ibadah. Itu dia, Tat. Cuman nggak sampai 5 kali sehari juga lah, Tat. iya 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 iya. Ya kan bunyinya tang teng tong. Kalau saya ada petasan saya lemparin aja petasan dor langsung gitu. biar Bisa biar juga loh sekalian tanya. rame gitu loh. Tapi Ustaz juga bisa nanya, kenapa, ada apa, kenapa bunyi lonceng gitu. Saya pernah tuh nanya, kenapa bunyi itu musola? Iya, ada yang meninggal gitu. Dikasih tahu, kan gitu loh, Tat. Kan kita ini warga negara yang cinta damai. Iya 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 iya. Mengganggu juga tetap ya kalau tiap hari kayak gitu menurut saya sih. Iya, tapi nggak 5 kali sehari kan, Tat? Kalau saya taunya setiap sore sih. Karena saya olahraga kan sore. Oh, tapi Kristen Protestan Ah, sih, setahu saya nggak ada setiap hari ya. Gak tahu juga saya nggak memperhatikan. Kan urusan mereka gitu gereja orang. Mana mau saya tahu. Biarin aja saya pikir. Oh, alah. Ya harus diperhatikan juga lah, Tat. Nggak boleh Enggak egois lah, juga loh. biarin mereka beribadah kan. Yang penting saya nggak ganggu mereka. Udah itu aja. Ada lagi? Iyalah, sudah Tat. Oke, ya kalau gitu saya ganti dulu Iyalah. dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya Mbak ya. Terima kasih ya. Oke, makasih. Kalau Makasih, ada Tat. yang perlu ditanyakan kembali, silahkan naik kembali gitu ya, Mbak Indah ya. Iya, oke, siap. Iya, Oke, oke. Selamat malam. Terima kasih diskusinya. oke. Eh,